Sebuah film berjudul The Stick tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang wanita yang terdampar sendirian di hutan setelah kecelakaan mobil bersama suaminya, di mana kemampuan bertahan hidupnya diuji oleh ancaman makhluk-makhluk gaib yang tinggal di tengah hutan tersebut. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Matt. Ini orangnya. Saat itu ia baru saja pulang berkemah dan singgah di salah satu bar, di mana ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Beth, warga lokal yang kebetulan bar tersebut adalah tempat tongkrongannya setiap malam. Just got back from a weekend of camping. It's been a while. Bathing? Setelah lama mengobrol, Beth terlihat sangat tertarik dengan keseharian Matt yang penuh dengan petualangan seru, penuh tantangan di alam terbuka. Sehingga ketika Matt seakan berusaha mengajak Beth untuk ikut bersamanya berkemah di hutan, Beth langsung mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, Matt dan Beth kini sudah menjalin hubungan semenjak mereka berdua pergi camping di hutan. Perasaan mereka berdua sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Bahkan Beth yang memiliki kebiasaan buruk mabuk-mabukan dan sering menghisap udut ilegal pun kini mulai berhenti berkat kedekatannya dengan Matt. Bertahun-tahun menjalin hubungan dan tinggal serumah dengan Matt tentu tak luput dari masalah dan pertengkaran kecil karena perbedaan pendapat, seperti yang saat ini terjadi ketika mereka berdua akan pergi ke suatu acara. Terjadi cekcok yang berujung pada Beth yang kembali melakukan kebiasaan buruknya tanpa sepengetahuan Matt. Dengan alasan akan mengambil sepatu di gudang, Beth kembali menghisap udutnya dan tak sengaja menemukan sebuah pintu di ruang bawah tanah. Ia yang sangat penasaran dengan ruangan tersebut pun langsung masuk dan menemukan beberapa simbol melingkar misterius dan sebuah kotak dengan simbol sama berisi foto seorang wanita lengkap dengan potongan rambut. Entah apa yang disembunyikan oleh Matt selama ini, namun tak lama Matt ternyata sudah berada di belakang Beth sehingga entah akan dibawa kemana. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Beth dibawa pergi menggunakan mobil dan berhenti di jalanan tengah hutan. Matt sangat menyayangkan apa yang dilakukan Beth tadi siang adalah kesalahan fatal. Sehingga ia yang selama ini sangat mencintai Beth pun sangat terpaksa melakukan hal ini kepadanya. Tetapi ya, karena gagal menghabisi Beth, Matt tak bisa mengendalikan laju mobilnya sampai menabrak sebuah pohon. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Beth terus mencoba menjauh dari sana meskipun tubuhnya terluka parah ketika melompat dari mobil. Keesokan harinya, masih berada di tengah hutan, Beth harus bertahan hidup dengan cara-cara yang sudah diketahuinya dari Matt. Terlihat dari caranya membuat tempat berteduh dari ranting pohon dan mengambil air hujan ke dalam botol seperti ini. Beth yang saat itu tidak membawa apapun kecuali tas kuning berisi botol, kantong kresek, serta sebungkus kacang almond yang merupakan satu-satunya makanan yang ia miliki, melanjutkan perjalanannya untuk berusaha keluar dari hutan ini. Tanpa sadar, di sana terdapat lambang atau simbol lingkaran yang sempat dilihatnya di ruang bawah tanah rumah Matt kemarin. Menemukan sungai, Beth teringat dengan masa-masa indahnya dulu dengan Matt yang selalu memancing demi mendapatkan ikan segar untuk makan malam. Meskipun Beth tak pernah sekalipun membantu dan hanya mengganggu Matt saja, ia kali ini harus berusaha sendiri dari mulai membuat kail dari anting sampai joran dan benang yang terbuat dari bahan seadanya. Tak kunjung mendapatkan hasil, Beth baru teringat jika dulu Matt menggunakan umpan yang mengkilap untuk menarik perhatian ikan, sehingga ia mencoba menggunakan sobekan plastik sebagai umpan dan akhirnya usahanya itu membuahkan hasil.
Masalahnya sekarang adalah cara untuk memasak ikan tersebut. Karena tak ada korek untuk menyalakan api, ia mencoba menggunakan cara purba untuk membuatnya. Namun karena tak bisa, ia memutuskan untuk membungkus ikan tersebut menggunakan kresek dan menguburnya di dalam tanah, berharap bisa membuat ikan tersebut panas dan bisa dimakan. Keesokan paginya, setelah sengaja ditinggalkan semalaman, Beth kembali ke tempat di sana ia menguburkan ikan kemarin. Ia begitu keheranan ketika melihat sudah ada lubang yang cukup besar, bekas galian seseorang yang mencuri ikannya. Mengingat jika dulu Matt mengatakan jika arus sungai bisa membawa mereka keluar dari hutan, Beth langsung berniat untuk mengikuti arus sungai yang ada di sana. Namun, baru saja akan berangkat, Beth melihat bebatuan sungai berwarna kuning seperti menyusun-nyusun sebuah pola lingkaran misterius. Karena tak tahu apapun terkait pola tersebut, Beth memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukannya. Namun, betapa herannya Beth setelah mencoba beberapa kali berjalan, ia dengan anehnya terus kembali lagi ke tempat semula atau tempat di mana pola lingkaran tersebut ia lihat. Keesokan paginya, Beth yang masih berada di sekitaran pola lingkaran karena tak bisa kemana-mana, mendengar suara teriakan dan asap yang mengepul di kejauhan, sehingga ia langsung berlari mendekati asap tersebut yang ternyata ya, ternyata Beth kembali lagi ke tempat lingkaran yang berada di tepi sungai. Entah apa yang terjadi, ia yang sudah muak dengan semua ini pun dengan penuh amarah menghancurkan dan membuang bebatuan kuning berpola tersebut. Meskipun sempat dihancurkan, keesokan paginya bebatuan yang telah Beth buang kembali bersatu dan membuat pola yang sama. Sehingga Beth yang tak ingin terus terjebak di tempat tersebut pun memutuskan untuk mencoba jalan lain dengan menyeberangi sungai. Tapi apa yang terjadi? Dan ya, seolah ada yang menariknya dari dalam sungai, Beth hampir saja kehabisan nafas. Ia yang sudah kelelahan karena berusaha naik ke permukaan pun akhirnya bisa selamat dan langsung tertidur saat itu juga. Sadar-sadar, Beth sudah berada di tempat yang berbeda dengan baju dan tas sudah dijemur di pepohonan. Entah siapa yang melakukan hal tersebut, Beth pun merasa heran. Ia terlihat sangat putus asa dan lebih memilih untuk kembali berbaring dan Thank God. Sit up. Let me help you. beruntung ada seorang wanita yang membantu Beth dan membawanya ke tenda tempatnya berkemah. Beth yang mulai merasa aman dengan kehadiran si wanita pun meminum air yang diberikan olehnya. Namun Beth malah merasa pusing dan mulai melihat hal seperti ini. How's your tea? Ya, rupanya wanita tersebut adalah seorang nenek-nenek menyeramkan yang sengaja memberikan darahnya sendiri untuk Beth minum. Sehingga Beth berusaha untuk keluar dari sana dan bisa kita lihat ternyata itu bukanlah sebuah tenda, melainkan tempat tinggal nenek tersebut. Entah hanya halusinasi atau apa, namun ini semua sangatlah nyata. Ditambah ia melihat Matt Bulligir sambil memakan ikan yang sempat Beth kubur. Tak hanya itu, terdapat luka yang membentuk pola lingkaran di tangannya dengan sebuah tali yang tak habis-habis seperti ini. Rupanya hal tersebut hanyalah halusinasi Beth saja, di mana penglihatannya sangat kacau dan dipenuhi oleh rasa ketakutan, sehingga Beth lantas mencoba bersembunyi di gua bekas tambang yang sangat gelap. Di sana ia mulai merasa baikan karena tidak melihat hal-hal aneh seperti tadi. Tapi di balik gelapnya gua tersebut terdapat makhluk mengerikan yang sedang mengincarnya dan inilah yang terjadi.
Beruntung, Bet masih bisa selamat dengan keluar dari sela-sela lubang gua. Namun, baru saja keluar, terdengar suara gemuruh dan diikuti munculnya darah dari bawah tanah. Sehingga ketika baru saja muncul makhluk ataupun iblis mengerikan, Bet langsung menjauh melewati sungai, tapi tiba-tiba keesokan paginya, Bet yang sangat kelaparan karena tak menemukan makanan dari kemarin, tak sengaja menemukan buah yang ketika ia makan terasa enak. Namun entah apa yang terjadi, ternyata Bet dari tadi memakan bangkai tupai dan bersamaan dengan itu, Matt sedang berada di sana memperhatikannya. Berhasil mengelabui Matt, Bet berencana untuk kabur ke seberang sungai berharap Matt tidak terus mengejarnya. Namun, betapa herannya Bet ketika melihat sungai yang kemarin ia lalui mengering. Sehingga dengan itu, Bet dengan cukup mudah melewatinya. Namun meski begitu, terdapat suara-suara menyeramkan yang seolah terus mendekatinya. Sehingga Bet yang sangat ketakutan pun langsung berlari sekencang mungkin sehingga karena jarak pandang sangat terbatas, Bet tak sengaja menghantam tanah yang ada di depannya dengan sangat keras. Namun karena Bet merasa sedang dikejar sesuatu, ia pun tak terlalu menghiraukannya dan setelah naik ke permukaan, anehnya semua kabut perlahan menghilang, memperlihatkan sungai yang ternyata tidak mengalami kekeringan sama sekali. Melihat Matt sudah berada di seberang sungai dan terus mengejarnya, Bet lantas berlari menjauh dan sempat berhenti sejenak untuk mengobati tangannya yang terkilir. Bahkan ia nekat melakukan ini agar tangannya kembali seperti sedia kala. Selesai dengan urusan tangan, Bet cukup terkejut karena Matt sudah berada di belakangnya, sehingga Bet lantas mengungkit kembali apa yang telah Matt lakukan kepadanya. Namun Matt langsung menyangkal semua itu. Menurutnya, apa yang diceritakan Bet semuanya adalah salah karena Matt hanya menemukan Bet yang sudah kacau, balau, akibat mabuk bako di dalam garasi tersebut. You were fucked up, you passed out on the drive, and when you woke up, you crashed the car. Mendengar Matt mengatakan jika Bet saat ini sedang sakau karena sudah lama tidak menemukan barang, Bet mulai teringat dengan semua kejadian yang menurutnya tak masuk akal, di mana ia tak mempercayai semua yang dikatakan Matt karena ia merasa sudah lebih dari seminggu terjebak di tengah hutan ini. Namun lagi Matt menyangkalnya dan mengatakan jika Bet baru sehari saja berada di hutan ini. How? I'm so sorry. Sempat percaya dengan semua itu, Bet melihat Matt membawa ikat pinggang yang sempat digunakan Matt untuk mencekiknya di dalam mobil sehingga entah bagaimana Bet mendapatkan semprotan tersebut, namun berkat itu ia berhasil melarikan diri, di mana Matt yang saat itu sedang mencari keberadaan Bet pun terkecoh dengan hal ini dan ya, tak disangka sebelumnya oleh Matt, ia rupanya sudah masuk ke dalam perangkap si nenek buruk rupa penghuni hutan tersebut. Sama seperti yang pernah dialami oleh Beth, ia juga diberikan darah dari potongan kulitnya, tetapi lolos dari cengkraman si nenek, Matt langsung mengejar kembali Beth yang sudah berlari cukup jauh, di mana Beth sendiri mencoba bersembunyi di dalam gua. Namun hal itu diketahui oleh Matt yang terus mengejarnya sampai ke dalam tanpa tahu jika gua tersebut adalah sarang bagi para makhluk gaib. Sementara Matt sedang sibuk menghadapi makhluk tersebut, Beth entah kenapa tidak kabur dan malah menunggu di luar gua. Sehingga setelah lama menunggu, Matt kembali keluar karena sudah bisa mengalahkan para makhluk tersebut. Sehingga Beth yang ternyata ingin memastikan Matt tak bisa mengejarnya lagi pun langsung menyerangnya, tetapi dipukul habis-habisan oleh Matt. Beth yang sudah tak berdaya pun hanya bisa pasrah. Namun bersamaan dengan itu terdapat darah keluar dari tanah yang menandakan jika makhluk atau iblis penghuni hutan akan muncul dan ya, iblis tersebut tak segan menghabisi Matt saat itu juga. Namun anehnya, Beth yang juga sedang berada di sana dibiarkan hidup. Lantas, apa yang membuat si iblis tak sekalian menghabisi Beth yang jelas-jelas sama-sama memasuki hutan tersebut? Entahlah.
Tamat, endingnya sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahaya terbesar bukan selalu datang dari makhluk di luar sana, melainkan dari rahasia, rasa bersalah, dan keputusasaan gelap yang kita sembunyikan sendiri saat manusia memilih menutup kebenaran. Alam dan ketakutan akan menemukan caranya untuk membuka luka itu. Bertahan hidup bukan soal melawan hutan, tetapi berani menghadapi kebenaran sebelum ia berubah menjadi mengerikan. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.